adalah 50%. Berarti sangat tinggi, lebih dari separuh kan, 50%. Kemudian untuk UTS anak atau UAS itu masing-masing 25%. Ya. 50, 25, 25. Sehingga dengan demikian karena tugas itu proporsinya sangat tinggi, maka nanti saya akan memberikan tugas. Mungkin nanti saya share di MS Team. Tolong nanti diingatkan nanti malam ya, Bunda. Baik, Pak. Besok aku karena ini penuh terus, aku kuliah sampai malam terus, sampai jam 8.10 ya ada itu. Jadi di rumahnya malah orang mengenakkan. Ya, kamu juga sama kan? Ya, kamu bisa santai. Ya. Jadi tugas ini prinsipnya itu materi seperti yang saya share ini. Mungkin dari materi ini ada beberapa problem yang nanti bisa dikaji secara bioteknologi mendasar, ya. Ataupun nanti bisa juga aplikasi di bidang bioteknologi. Misalkan nanti aplikasi di bidang peternakan, pertanian, kemudian apa lagi, lingkungan, obat-obatan, farmasi. Nah, nanti Anda dari sini nanti saya harapkan Anda akan membuat tugas ini. Jangan sampai tugas ini itu ada yang double. Jadi nanti Anda saling berorganisasi sendiri, tapi yang jelas tidak boleh lepas dari tema yang telah saya share nanti. Seperti itu. Ya. Untuk pembagian kelompok, saya lebih enak sesuai dengan nomor absen saja. Jadi memudahkan saya untuk menilai. Ya, untuk menilai. Sesuai nomor absen 1, 2, dan ini karena ini 70 kalau dibuat masing-masing di satu kelompok dibuat 8, paling tidak ada 9 kelompok, ya. Ada 9 kelompok. Jadi nanti satu kelompok itu bisa terdiri dari 8. Saya yakin dari 8 itu pasti ada yang tidak bekerja, atau bekerja semuanya, atau yang bekerja 1 atau 2 lainnya ikut nimbrung saja, ya, seperti itu. Tapi yang jelas dibagi masing-masing kelompok itu 8 orang. Untuk penilaian nanti, untuk penilaian masing kelompok ada tugas, ya, semua dalam satu tim itu nilainya sama. Kalau dapat 80 semua. Kecuali saya mendengar laporan dan laporan ini dijamin kerahasiaannya, ya. Misalkan Anda membuat suatu materi tentang cloning yang jadi anggota nomor 1 sampai nomor 8. Kebetulan yang bekerja itu nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan 5, 6, 7, 8 itu tidak bekerja. Jadi saya tidak mempermasalahkan mana yang bekerja, mana yang tidak. Yang jelas ada laporan seperti ini, maka satu tim nilainya itu sama. Bisa 80, 80, 80 semua. Seperti itu. Kecuali ada laporan, Pak Wid, si A dan si B itu tidak bekerja. Kami coba gini, nah itu ada laporan seperti nanti otomatis nilainya akan lain. Selama tidak ada laporan, berarti nilainya itu dianggap sama semua. Seperti itu. Jelas? Jelas, Pak. Nah, dari kalau ini nanti, ya, jadi sesuai dengan materi
tugas yang telah saya susun, kemudian saya sampaikan. Anda bisa membuat PPT minimum saya katakan adalah 10, minimum 10 slide. Dan ditunjang dengan video, paling tidak maksimum durasinya sekitar 2 menit. Ya. Yang berkaitan dengan permasalahan yang telah saya tentukan. Nanti Anda tinggal milih, dan pemilihan ini dilakukan secara terbuka dengan koordinator mata kuliah yaitu UMDA, atau bagaimana baiknya, yang jelas jangan sampai double. Kecuali apabila ada siswa, katakanlah tadi kan ada 9 kelompok, masing-masing bersih 8, berarti ke-8 kali 9, 72. Seandainya itu ada 78, berarti yang nomor 73 sampai 78 berarti membuat kelompok sendiri. Seperti itu. Ya. Masing-masing dengan nanti dengan kelipatannya seperti itu. Jelas? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini nanti materi. Jadi nilai saya dengan nilai Pak Agung berbeda. Jadi setelah UTS nanti yang bertanggung jawab adalah Pak Agung. Sebelum UTS yang bertanggung jawab adalah saya. Termasuk tugas-tugas yang telah saya berikan seperti itu. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang pembagian. Ya, oh ya, itu semuanya itu dikumpulkan sebelum UTS. Ya, sebelum UTS sudah dikumpulkan, biar cepat saya nilai, terus nanti kita olah. Jangan lupa di situ juga menyantumkan beberapa literatur, baik itu jurnal, buku juga boleh, ya. Yang pada prinsipnya adalah dipakai jurnal-jurnal yang terbaru. Jadi tentang dasar bioteknologi, ya, sebetulnya nenek moyang kita itu sudah lama mengenal bioteknologi, meskipun secara sangat sederhana. Jadi pada prinsipnya kalau nenek moyang kita dulu, bagaimana membuat sesuatu itu menjadi lebih awet, menjadi tahan lama dibanding dengan waktu yang lainnya. Maka secara turun-temurun dan diwariskan sampai ke generasi sekarang ini, beberapa jenis makanan tradisional ataupun minuman tradisional. Kalau zaman dulu sebelum tahun 80-an, mungkin banyak sekali minuman tradisional daerah mana tuh, daerah Boyolali atau daerah Klaten itu yang banyak ciunya. Sekali, tapi sekarang sudah dilarang tentang hal tersebut.
contoh makanan yang paling tua kedudukannya, yang paling konvensional kira-kira apa kalau produk fermentasi? Apa contohnya? Produk fermentasi yang paling kuno, sering Anda makan itu. Tempe ya, Pak? Tapi Ya, ya, tempe bisa. Tempe, tape, Tape. kecap, ya. Tempe, tape, kecap, apapun, ya, itu bisa. Mungkin tapi untuk daerah-daerah di luar Jawa mungkin juga ada jenis makanan-makanan fermentasi. Ada yang dari luar Jawa? Oke. Ya, saya yakin kalau ada yang luar Jawa juga ada jenis makanan-makanan fermentasi juga. Mungkin namanya sudah berbeda, tapi prinsip dasarnya adalah itu makanan produk fermentasi. Dan produk-produk makanan fermentasi itu biasanya masuknya adalah dari golongan bakteri bal ya. Biasanya seperti itu. Sebetulnya saya punya film tapi kok tak boleh tak cari di sini kok. Lempit di mana saya kurang tahu. Nah, mungkin ada nanti pertemuan berikutnya akan saya tampilkan. Ada yang sudah absen, sudah kan belum? Nanti kalau sekeliwatan. Masih yang kurang siapa ini? Putri Eka, Pak. Eka, coba. Gangguan apa, Put? Putri Eka. kehabisan waktu absen, Pak. Hanya ada satu device. Oke. Udah ini. Clear semua ya. Ya. Nah, sebetulnya bioteknologi, ya ini di kata-kata dengan menggunakan bahasa Latin itu biasanya sudah mampu mengarahkan tentang biotek itu sendiri. Ya, dari bioteknologi dari kata harafiahnya bio itu hidup, teknos itu adalah semacam alat, dengan logosnya itu adalah ilmu. Dengan kata lain, dengan teknik penggunaan suatu organisme, ya organisme hidup di sini maksudnya, untuk dapat menghasilkan suatu produk yang baru untuk umat manusia.
Seperti itu. Jadi prinsipnya penggunaan ilmu, menghasilkan produk, biasanya tidak hanya produk sekarang. Kalau sekarang juga menghasilkan produk dan jasa. Produk dan jasa bagaimana? Untuk apa? Nah, untuk kesejahteraan umat manusia. Ini prinsip dasarnya seperti itu. Menghasilkan produk, tapi untuk nilai jualnya itu untuk nilai jual dari barang tersebut. Demi apa? Demi kesejahteraan umat manusia. Anda juga lihat sendiri tempe kayaknya ini berkaitan dengan biodiversitas ya. Tempe antara tempe Jawa sama tempe luar Jawa, menurut Anda beda enggak? Atau orang luar Jawa sekarang kuliahnya di Undip merasakan tempenya Pulau Jawa beda atau enggak? Gimana? Beda enggak kira-kira? Beda enggak Ulul? Tempenya Jawa sama tempenya Sumatera atau tempenya Kalimantan atau Irian Jaya. Beda enggak Ulul? Belum pernah ngerasain Pak tempenya Kalimantan. Kamu dari mana? Aslimu mana? Lul? Gimana Pak? Aslimu mana? Kok ngomong-ngomong mbek temanmu aslimu mana? Wonosobo. Oh, Wonosobo. Oke, Wonosobo. Yang dari luar Jawa ada enggak sini? Saya, Pak. Piye Dewi? Menurut saya sama, Pak, rasanya. Iya. Kamu dari mana? Saya dari Jambi, Pak. Oh, Jambi. Rasanya sama ya? Menurut kamu rasanya sama? Teksturnya juga sama? Tebal tipisnya sama? Nggih, tergantung harga, Pak. Karena tempe itu menurut saya itu sangat variatif sekali. Bisa dengan cara pengemasannya saja itu sudah beda jauh rasanya menurut saya. Jadi tempe yang dibungkus plastik, tempe yang dibungkus dengan daun pisang, tempe yang dibungkus dengan daun jati itu sudah beda sekali rasanya kalau seperti itu. Sebetulnya yang membedakan karena adanya aroma fermentasi itu. Itu dari segi. Kemudian misalnya dari segi tempat antara tempe Wonosobo sama tempe daerah Semarang itu lain juga mungkin rasanya. Karena apa? Mungkin optimasi pertumbuhannya jamur itu ya di Wonosobo mungkin jauh lebih lambat dibanding Semarang atau Semarang lebih lambat dari Wonosobo juga bisa. Karena kondisi lingkungan antara Wonosobo sama Semarang itu berbeda. Ya. Mungkin di Wonosobo itu seperti sekarang ini mungkin sangat dingin. Betul enggak, Lil? Kalau malam mungkin sangat dingin. Dibanding yang saat musim sebelumnya. Ya. Karena dingin tersebut, maka proses metabolismenya dari tempe tersebut juga agak sedikit terhambat. Kalau sedikit terhambat, otomatis proses pembentukan tempenya juga lama. Benar enggak? Betul Pak. Dan kadang ini apa? Enggak jadi tempe, Mas. Ya, kadang-kala tetap delay malah enggak jadi tempe. Ya, tetap delay enggak jadi tempe, tapi kadang-kala ada yang suka seperti itu terus diberi apa glepung atau apa itu.
Sehingga teksturnya seperti itu. Sebaliknya, kalau suhunya itu terlalu optimal, terlalu bagus, tempenya akan berubah menjadi tempe apa? Seperti apa tempenya kalau dia terlalu tinggi? Tempenya mudah apa? Kalau tempat saya namanya lanas, Pak. Laras. Apa, Lul? Ya. Kalau itu suhunya terlalu di atas rata-rata, tempenya mudah apa? Fauzan, apa Fauzan? Fauzan. Ya Pak. Kalau tempenya itu ya sudah kita temukan pada suhu yang optimum, ya. Efek yang paling buruk tempenya mudah apa? Depannya huruf B. Belakangnya K. Busuk ya, Pak. Oh, busuk. Iya, mudah busuk. Jadi mudah sekali busuk. Apalagi itu kalau dibalut dengan plastik mudah sekali cepat busuk seperti itu. Ya. Tapi jangan lupa bahwa orang senang juga tempe yang agak busuk, semangit-semangit itu juga ada. Ya. Tempe semangit itu juga ada. Kadangkala bisa juga ya. Dari tempe yang busuk itu bisa dibikin untuk obat. Bisa enggak? Agar meningkatkan nafsu makan. Biasanya ini anak kecil sekitar umur sampai 2 sampai 5 tahun ya. Itu kalau ada tempe bosok terus dibuat jamu, terutama yang menderita cacingan, itu keluar itu cacingnya. Ya, seperti itu. Ada juga tempe yang sudah busuk di lain daerah justru diolah menjadi sayur. Di daerah Jogja atau daerah Solo, mungkin Anda yang dari Jogja Solo tahu apa yang disebut dengan sambal tumpang itu ya? Tahu enggak? Sambal tumpang ditumpang ya. Nggak ada sambelnya sebetulnya. Cuma dia istilahnya sambal tumpang. Itu juga produk dari tempe juga yang telah membusuk. Sehingga dimanfaatkan, diolah lagi menjadi suatu sayuran. Suatu sayur, kok sayuran menjadi suatu sayur. Sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi juga. Namanya sambal tumpang. Mungkin bagi orang Solo, bagi orang Jogja, atau Magelang, daerah sekitarnya, mungkin ini sudah hal yang umum. Betul ya? Yang asli sana. Nah, itu dari satu aspek saja, yaitu tempe saja. Ya. Itu. Dan mungkin, saya yakin sekali, antara organisme tempe itu sebetulnya dibuat dari delay melalui bantuan apa? Ragi, Bapak. Gimana apa? Halo? Ada ragi, Bapak. Apa, Rod? Putus. Ragi. Ragi. Oh, ragi tempe maksudmu. Ya. Iya. Ya, ragi tempe itu ada. Biasanya ragi tempe itu ada. Dan ragi tempe itu saya katakan tadi, antara daerah sama daerah yang satu itu sangat berbeda. Dan saya yakin itu. Anda juga pernah mungkin melihat tempe. Tempe itu yang bagus warnanya apa? Putih, Pak. Cewek-cewek harus tahu loh. Apa, Lul? Putih. Putih. Putih kapas mungkin ya.
Apalagi putih. Ada lagi enggak? Atau semua cocok yang cewek-cewek putih? Iya, Pak Putih. Nah, ya dijawab Bang. Kalau nggak dijawab nanti rasa tak terakhir dijawab ya putih. Nah, tapi kadangkala Anda menemukan enggak bahwa tempe itu ada yang hitam kan? Iya, Pak. Nah, yang hitam itulah yang kadangkala bisa mempercepat tempe itu busuk. Ya. Sehingga antara Rhizopus itu yang biasanya kita sebut Rhizopus dan Mukor itu mempunyai kemiripan yang sama. Jadi kalau ada sesuatu tempe yang Anda buka, ada item-itemnya, nanti dijamin cepat sekali busuk itu. Ya. Oke. Putih sudah, warna hitam sudah. Nah, makin banyak warna hitamnya, makin banyak, maka disinyalir akan juga mempercepat ya busuk pada tempe tersebut. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kemudian tempe dibuat dari plastik sama tempe dibungkus dengan pisang. Pasti Anda lebih suka yang plastik atau pisang? Yang pisang, Pak. Ada jenis jauh lebih bagus. Aromanya juga lebih enak kan seperti itu kan ya. Sekarang serba plastik. Plastik itu juga lebih mempercepat pembusukan juga. Ada yang daerah Purwakarta, Banyumas? Enggak ada. Kalau di sana itu Sepertinya tidak ada. ada namanya tempe menduan. Mungkin kalau di daerah sini mungkin juga ada tempe menduan juga ada ya. Nah, Semarang sekarang sudah membooming ada macam-macam tempe. Tapi tempe mendoannya sini sama tempe mendoannya Purwakarta, Banyumas dan lain itu sangat berbeda. Ini adalah gambar alur ya dari suatu konsep bioteknologi itu didesain di sini. Bahwasanya bioteknologi itu ada beberapa ilmu yang mendukungnya. Antara lain tadi ya ada mikrobiologi, ada biokimia, ada genetik,
biologi molekuler, ya. Seperti itu. Untuk ilmu-ilmu dasarnya. Dan ilmu dasar inilah yang nantinya bisa mengembangkan, ya, untuk digunakan sebagai dasar. Ya, digunakan sebagai dasar olahan, sehingga akan terciptalah nanti produk-produk bioteknologi. Kalau tadi kita tinjau sebagai menggunakan bahan dasar adalah ilmu, ya, sekarang kita menggunakan bahan lain, ya, yaitu bahan biologis. Maksudnya bahan biologis di sini adalah organisme hidup. Organisme hidupnya, kalau tingkat sel yang paling kecil prokaryotik adalah apa? Untuk bahannya, materinya, untuk bioteknologi ini apa? Yaitu tadi ada golongan hewan, ada golongan tumbuhan, dan mikrobia. Ya. Di mana pada bahan-bahan tersebut, ya, bahan-bahan tersebut dengan bantuan enzim tertentu pada bagian tertentu, sehingga akan dihasilkan suatu DNA tipe baru yang selanjutnya kita kenal sebagai DNA rekombinan. Nah, selanjutnya kita sudah punya ilmunya, kita sudah punya bahan dasarnya, yaitu berupa mikroba. Bagaimana kita harus mendesain daripada bahan-bahan yang telah ada tadi, yaitu dengan jalan apa? Dengan jalan menggunakan pisau. Pisau dalam hal ini adalah enzim endonuklease restriksi namanya. Dan ini nanti kita singgung sedikit tentang enzim tersebut. Ya. Bagaimana hasil pemotongan enzim endonuklease restriksi tersebut pada beberapa gen. Seperti itu. Kalau sudah dipotong-potong itu nanti akan menghasilkan suatu barang. Barang dalam hal ini adalah suatu, mungkin kalau isolat baru. Ya. Wujud barang. Ya. Kalau isolat berarti produk modified. Nah, barang ini bisa makanan, minuman, atau bahan yang bisa di bioremediasi, dan juga akan menghasilkan jasa. Dan ini, barang ini nanti demi membawa kesejahteraan umat manusia. Oke. Halo, halo, halo. Ya, halo Bapak. Halo, Pak. Halo Pak. Yus. Ana sing tekan enggak? Ada yang mau tanya? Ya. Belum ada, Pak.
Belum ada. Oke. Anda untuk menyikapi ini kan Anda sudah belajar biologi molekuler ya? Sudah kan? Sudah. Sudah. Regen juga sudah, ya kan? Ya enggak? Biokimia juga sudah. Ya. Kemudian dari bahan-bahan biologis tadi, ya itu bisa bakteri, bisa yeast, ya apapun namanya bahan-bahan dasar tersebut. Nah, sekarang keuntungan bahan biologis yang berasal dari mikroba itu apa? Keuntungannya? Keuntungan apabila kita menggunakan bahan-bahan dasar di bidang bioteknologi, ya, khususnya mikroba. Apa keuntungannya? Mungkin lebih mudah didapatkan, Pak. Bisa dibudidayakan. Suaramu kecil banget. Cek. Mungkin mudah dibudidayakan, Pak, atau mungkin didapatkan seperti itu. Mudah dibudidayakan. Tanaman budaya, bakteri budaya. Mudah perawatannya mungkin. Maksudmu gitu? Atau mudah mengkondisikan? Mudah ya mengkondisikan juga, terus untuk yeast kan udah banyak cara untuk diperbanyaknya itu, Pak. Jadi dengan kata lain mudah dikondisikan sesuai dengan selera kita kan. Ini mau tak buat seperti ini dia manut, tak buat seperti ini dia manut, kan seperti itu. Ya. Jadi mudah dikendalikan ya. Mudah dikendalikan. Begitu adalah ya, mudah dikendalikan. Ada lagi enggak? Keuntungan apabila kita menggunakan mikroba dibanding tadi sel hewan atau sel tumbuhan. Apa ayo? Kok mikroba kok sering digunakan dibanding sel tumbuhan sel hewan ya? Mungkin lebih mudah dikembangkan pemanfaatannya, Pak. Mudah dikembangkan dari segi pemanfaatannya. Iya, betul. Hewan dan tumbuhan, jadi lebih mudah perawatannya. Oke. Intinya di sini mudah diamati, mudah didesain, sesuai dengan kehendak kita. Terus yang paling penting apa kira-kira? Kalau dari segi umur gimana?
segi umur. Efisien waktu ya, Pak? Iya, betul sekali. Jadi dengan kata lain, dengan menggunakan mikroba itu jauh lebih cepat. Ya, jauh lebih cepat. Bandingkan saja kalau kita kepingin mengisolasi suatu enzim dari sel hewan. Kita kan nunggu dewasa dulu, apalagi untuk generasi berikutnya. Ya. Demikian juga dengan sel tumbuhan, sama, karena keduanya masing-masing tergolong apa? Tergolong apa? Kalau kita bicara tentang sel apa? Sel pro atau sel iu? Sel pro atau sel iu? Ciri-ciri sel prokaryotik, eukaryotik yang biologi dasar Anda kan sudah pernah kan? Eukariotik, Pak. Iya, sama-sama kedua eukaryotik. Nah. Kemudian di samping itu apa lagi? Mbak, mikroba hewan sama tumbuhan. Waktu generasinya bagaimana? Lebih cepat, Pak. Mana yang lebih cepat? Mikroba. Ya. Ya. Untuk pertumbuhan hewan mikroskopis itu jauh lebih cepat. Ya, jauh lebih cepat apabila dengan melihat ya, waktu generasinya. Makin pendek waktu generasinya, otomatis makin cepat. Ya, makin pendek makin cepat. Jadi makin gede, eukaryotik makin gede itu juga makin lama. Dengan demikian, kalau waktu generasinya lebih pendek, otomatis jauh lebih cepat. Kalau dengan seperti itu. Mikroba, sel hewan, sel tumbuhan. Apalagi ini tahu sel hewan tumbuhan ya sudah lebih cepat, masih nanti dibuat rekombinan dengan membuat rekonstruksi baru melalui teknik rekayasa. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan sampai sini dulu, kita lanjutkan minggu depan dengan waktu yang sama.
Begitu ya? Iya, Baik, Pak. Pak. Oke. Baik, Pak. Oke. Selamat siang, salam sehat semuanya, dan senantiasa selalu dalam lindungannya. Demikian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, wabarakatuh, Pak. Pak. Iya, anak-anak nggak jelas. Gila sekarang. Kenapa siapa? Nggak jelas apa? Izin lift, Pak. Oh ya, silahkan. Kita saya mau sholat dulu.